untung ada bapak ya, masih rezeki berarti. Masih rezeki. Saya bilang, Bu, rezeki itu nggak kemana, Bu, saya gitu. Betul nggak? Iya. Saya gituin. Kalau milik itu pasti kembali, saya gituin. Ya mana tolong Pak, dompet saya tuh banyak itunya apa, duitnya, dolar segala macam, itu buku-bukunya. ATM. Oh, orang kaya ternyata dia. Udah itu, itu orangnya Bu, yang lagi duduk yang di sofa, orangnya lagi pingsan. Lari sono, buset di tangannya itunya apa namanya, HP-nya ya kan, dompetnya, tasnya ditaruh di sini, digebukin. Babak belur digebukin. Ya Allah, syukurin. Kepalanya dijambak-jambak. Kalau ngeliat kayak gitu sih kasihan juga, tapi kalau lihat kelakuannya ya kan. Habis begitu, udah Bu, tenang Bu, sabar Bu, udah Bu. Kenapa Pak? Saya nggak puas Pak, gini-gini. Ini maling nih Pak. Iya saya tahu ini maling Pak. Tapi lihat lu wajahnya Bu, babak belur loh Bu. Iya. Seandainya dia aduin di apa nih namanya, buktinya tuh apa nih kalau dokter namanya, ini ya bisu, nah ibu kena. Wah iya ya Pak, udah maka sabar, tenang Bu. Sekarang kita panggil security ya kan, saya teriak ke hotel, security satpam datang. Saya tanya, Mas kamu dari mana sih? Oh, hotel kosong, maaf Pak, saya kebelet banget, karena kebelet gitu. Yang satu harus resepsionis kemana? Lagi ganti seat, masa kosong hotel? Akhirnya ditanya lah. Nah, pasti sebelum ditanya dibangunin nih cewek ya kan, pas bangun pakai disana pakai air dia siuman. Habis itu dia nangis, aduh sakit, wajahnya babulung. Dihajar, plak, kesian juga saya. Aduh sakit Pak, aduh sakit ya. Tapi kalau kamu maling nggak sakit. Saya nggak maling, saya hilaf katanya. Nggak mungkin. Kamu udah berapa jam di sini? Saya baru, nggak mungkin. Jadi akhirnya saya bilang, Mas tolong lihat itu Mas, CCTV Mas, dari jam berapa di sini? Nggak ada, dari siang. Ternyata ini cewek panggilan. Oh. Hidung kalau sebilang ya maaf ya, kayak lonte lah gitu. Wajahnya mirip kali Pak, Mbak Ana mirip kayak ini, sampai tahu. Cantik banget. Artis dangdut Jawa Timur, Dewi Persik. Oh. Mirip banget. Kuning lasat kulitnya, celana levis sampai sobek. Aduh. ampun. Itulah. Jadi dia tuh udah kerja sama hotel itu, nggak mungkin. Penampilan rapi, nggak nyangka kita. Jangan begitu. Hotel. Makanya nih hati-hati. Seni hati-hati. Banyak orang hati-hati. Modis. Kalau ngasih apa-apa tolak aja rezeki. Anak. Tolak aja. Ya. Iya, makasih Pak. Itu cuma informasi, informasi. Mengingatkan, kita saling mengingatkan. Betul nggak? Iya. Ngomong rezeki sama anak udah berapa tahun? Di mana luar negerinya? Taiwan. Dubai. Taiwan. Mana? Taiwan. Oh Taiwan. Baru Pak, baru 2 tahun pulang. Kenapa Rizky? Gak apa-apa. Ya mungkin kamu saya tahu. Pertama kangen sama keluarga. Iya, kangen keluarga. Terutama anak kamu udah gede belum anak? Kangen sama istrinya Pak, bukan anaknya Pak. Kangen sama istrinya, bukan anaknya. Ya kan dua-dua lah. Anak udah bagi-bagi lah. 50 buat anak, 50% buat istri. Betul nggak? Iya. Apalagi anak, darah daging kamu sendiri. Betul nggak? Iya. Kamu? Istrinya malah dikesampingin nanti. Anaknya dulu. Kalau saya beda, saya kalau misalnya diajak tamu, saya sering diajak tamu makan. Pak makan ya. Saya tolak juga nggak enak. Iya Pak, makan Pak. Maka sama tamu kan mahal ya. Apalagi restoran sederhana ya. Saya kepikir tuh, anak saya ini di rumah makan apa ya? Kalau Iya. boleh dibungkus ini. Tapi kan malu. Iya. Sama tamu kita makan. Tuh bagi saya gitu. Kamu sama tuh di luar begitu anak gua nih apa itu Mas? Sehat atau gimana? Kan kita kan nggak tahu ya, betul nggak? Iya. Kan kita sehat kan gitu kan? Iya. Tapi anak ini kita nggak tahu. Itu namanya kontak batin sama anak. Ini maaf, kamu sama istri boleh nih, maaf ya, bukan kita ini enggak ya. Kamu bisa sama istri cekcok, ya kan, sama istri kan, kamu bisa kan, betul nggak? Iya. Tapi sama anak nggak bisa. Nggak bisa. Anak Sampai tetap dia anak. kawin, dia tanya mana bapakmu, dia Iya. cari itu nggak? Anak tetap anak kan Pak. Anak Tapi betul. kalau suami kan
udah bukan suami kan dia orang lain lagi, anak tetap lah anak. Ini mamanya yang anak ya. Misalnya suaminya udah ngambil air uduk, kesayangan sama istrinya, nggak sah, betul nggak? Loh, Ambil lagi, masa nggak sah? nggak boleh, nggak boleh. Ambil lagi, Masa sih? air, betul. Ah, ini kamu nggak tahu nih, ini ilmu anak, ilmu nih, Oh, nggak boleh. Ambil dulu lagi, makanya kalau Pak mikir Pak, saya udah ngambil uduk, kita begini ya nggak boleh, kecuali sama anak boleh. oh gitu ya. Iya. Oh, Selama di Taiwan, Ana sama Rizky sering sholat nggak? sholat, Sholat terus? sholat iyalah, sholat. Kadang ya bolong-bolong gitulah. Bolong-bolong. Nah, itu wajar lah. Sama kerja Soalnya keras. Kerja di sana itu kadang kita istirahat nggak boleh sholat, makan, kerja kan. Ah, itu lah. Kalau udah nggak apa namanya udah nggak kerja, maksudnya Nih. pulang kerja habis mandi kan udah nggak apa-apa, sholat isya, sholat maghrib tuh mesti Bebas. lah. Luhur asar itu kayaknya nggak bisa. Iya, iya. Oh, iya, iya, iya. Ya nanti pulang ini mau di lebih di Kalau ini. bisa ya, kalau bisa yang 5 waktu itu jangan ditinggalin. Iya. Itu yang kita bawa mati, ibadah. Kalau kita udah usia kayak saya nih, usia 50 lebih, 40, 50, 60, kalau Allah sholat, Allah tuh nggak segan langsung buang ke neraka. Mau sih? Belum kali. Iya. Kamu tahu nggak kalau kamu nggak sholat subuh, hukumnya apa Rizky anak? Rizky anak tahu nggak hukumnya apa? Ah, kamu mau tahu? Ini ilmu ya, ilmu. Iya. Iya bagi Pak. Agama kita, Allah mengatakan kalau kamu punya ilmu bagi orang. Iya. Pertama, subuh, ya. Subuh itu paling banyak malaikat yang menyaksikan. Betul. Ribuan malaikat yang menyaksikan itu. Nah, dan berdoa semuanya insya Allah Dikabulkan. dilaporkan ke Allah. Jadi begini, kalau kamu nggak subuh hukumnya kamu 60 tahun kamu udah di neraka. Ingat, Masya Allah. kena kamu merokok aja, ya kan? Kena rokok, sakit nggak? Iya. Itu belum apa-apanya tuh di neraka. Subuh ya, zuhur, kamu tahu nggak hukumnya apa? Sama kayak kamu membunuh 1000 orang muslim, dosanya tuh. Iya. Selanjutnya asar, kalau kamu tidak sholat asar itu artinya kamu sama kayak merubuhkan Ka'bah. Meski selanjutnya maghrib, kamu kalau tidak sholat kamu sama ibarat kamu berzina sama kamu punya keluarga sendiri. Alhamdulillah balik. Isya, kalau kamu tidak sholat isya, masya Allah, Allah tidak ridho kamu hidup di bumi ini, muka bumi ini. Itulah. Sedang kita sholat kita masih ada dosanya, sholat masih ada. Contohnya orang ajan di masjid, kita ntar lagi kan waktu masih lama gitu kan, lalai kan, Iya. udah berdosa kamu. Yang maksudnya ayah salah ya falah, kamu udah siap-siap kamu. Di masjid mau sholat udah siap kamu, berjemaah kamu. Kalau berjemaah pahalanya 27. Kalau sholat sendiri paling 1 pahalanya. Kalau saya kan orangnya cadel tuh ya, saya nggak bisa bilang ya. Saya kalau jadi imam saya nggak mau, saya tolak. Kenapa nggak boleh orang cadel jadi imam? Saya jadi makmum. Nah, itu Rizky. Ingat ya Rizky. Iya, Pak. Nah, kamu kemarin waktu puasa kamu itu nggak? Puasa enggak? Puasa nggak? Sama sekali malah, Pak. Hah? Dia bilang kerja itu loh, Pak. Masya Yakin. Allah. Bukannya saya nggak puasa, Pak. Alhamdulillah Kerja- saya puasa kerja terus saya pas di- waktu halangan aja. Alhamdulillah. Halangan aja 1 minggu tapi belum saya sahur. Nanti nyampe Itu rumah insya Allah. harus kamu ganti itu. Ingat Rizky, ini kita ngomong puasa Rizky ya. Iya, Pak. Kalau puasa tuh 3 Rizky, kita senang Rizky. Iya. Pertama ya, Iya. berbuka puasa, benar nggak? Iya. Senang kan? Senang. Yang kedua, bau mulut. Allah suka bau mulut kita yang bau Berpuasa. pada minyak wangi. Iya. Ya. Yang ketiga, insya Allah kita akan bertemu sama Allah. Senang nggak? Amin. Senang. Atau enggak? Senang, Om. Ah, Makanya ini mau saya pulang, mau saya ibadah di sana, saya malah tenang ibadah, masya Allah. Lebih mendekatkan diri. Aduh, ya Lebih. Alhamdulillah depan rumah saya ini mau dibangun masjid ini lagi ini. Alhamdulillah. Ingat,
kalau bangun masjid anak, kamu jangan lupa 3. Biar kita disayang Allah anak. Iya. 3, ingat, dicintai Allah. Kayak kekasih Allah. 3. Pertama, kamu kan bilang di depan masjid kan, mau apa, di depan rumah kamu mau bangun masjid kan? Iya. 3 Allah senang. Pertama, sedekah. Insya Allah sudah saya rencanakan, Pak. Kedua, infak. Ketiga, zakat. Insya Allah, masya Allah, subhanallah, saya merinding ya, Mak, Allah. Saya merinding. Ini aku sudah bilang sama itu kakak aku, ini nanti aku pulang mau nyumbang semen, insya Allah nyumbang sedikit lah, yang penting ikhlas gitu. Ya, kalau bisa. Kan itu punya tanah itu kan diwakafnya dari punyanya bibi kan, nggak punya anak, terus diwakafkan masjid gitu. Jadi Pak, iya. Saya potong ya, kamu bagus mulia kau. Lihat kamu cek semua, jadi kamu beliin sejadah karpet itu. Iya, insya Allah. Semoga saya ada rezeki lagi itu, gitu. Ya, benar itu. Kamu kubur di kamu beli karpet. Itu pahalanya mengalir anak. Amin. Kayak sungai tau, mengalir Amal kemana? jariah. Ke kamu. Kalau bisa hadiahi buat orang tua kamu. Masih Ya. ada nggak orang tua kamu? Kan orang tua aku udah meninggal, Pak. Nah ini aku sudah ini beli apa? Sumbangan sapi buat apa itu nanti? Apa Kurban. itu? Iya. 3 juta. Udah saya daftarkan untuk Ingat. bapak aku yang udah meninggal gitu. Hadiahi buat bapak kamu siapa? Iya. Bintinya siapa? Bintinya itu siapa maksudnya? Bapak, Orang tuanya siapa? bapak Ya nggak tahu aku. Gini. Bapakku namanya bapakku aja yang ku sebutkan namanya. Gini, salah kamu. Orang Islam pasti ada bapak, pasti ada orang tuanya. Betul nggak? Itu ya. Kalau kamu nggak tahu, ya kan? Gampang. Misalnya bapak kamu namanya Isno. Apa? Isno. Wisnu. Binti Adam. Oh gitu ya. Adam tuh nabi kita. Iya. Allah tuh tahu, Allah tuh peka. Oke. Apa yang dibuat oleh umatnya tahu semuanya, nggak berbohong. Iya. Kalau ibu kamu kalau nggak ada, Ibu aku meninggal di Saudi. nama siapa? Rubingah. Rupina binti Nabi kita Ismail. Ingat, itu Nabi semua Ismail. Kalau nggak tahu. Iya. Makanya orang tua nggak ada itu. Anak, Iya. ingat anak. Sholat kan ada 5, benar? Iya. Waktunya benar nggak? Subuh, zuhur, ya kan? Asar, maghrib sampai isya. Ingat. Iya. Supaya sholat kamu tuh itu dikabulkan Allah, ya. Sholat yang paling dasar tuh ada 4. Yang paling dasar, ya. Iya. Yang paling 5 subuh nih ada 4 yang dasar. Pertama, ya, tahajud. Iya. Pernah tahajud kamu tengah malam? Iya kadang kala. Ya ilah, anak. Kan capek banget kerja, Pak. Oh iyalah, saya maklum. Nanti lah. kalau di rumah insya Allah. Ingat, tahajud tuh paling dasar. Tengah malam orang lagi tidur, ngorok. Ya pas puasa dulu, jadi pas apa itu sahur gitu. Enggak, kalau enggak ini Pas itu. Ini bukan bulan puasa. Sering-seringnya. Sering kamu tahajud, ya kan? Yang kedua, sholat sunnah apa? Qobliyah. Qobliyah anak, tahu qobliyah anak? Sebelum kamu sholat subuh, qobliyah dulu. Sholat sunnah dulu. Iya. Yang ketiga, sholat duha. Itu dasar juga doa itu. Subhanallah. Terima kasih Pak, masukannya Pak. Selanjutnya yang keempat, witir. Pikir. Itulah sholat yang dasar itu. Habis itu baru kita sholat sunnah kita. Ingat tuh kan, kita kan sebagai kita anak rezeki, kita ini saudara rezeki. Kenapa saudara? Ditanya sama malaikat siapa? Saudaramu, bapak adik bukan, salah. Yang saudara itulah muslimin dan muslimat. Itu yang benar. Benar nggak? Iya. Itulah. Dan orang yang jadi imam, ya banyak juga yang salah baca Al-Fatihah. Anak bisa nggak baca Al-Fatihah? Ya bisa lah Pak. Bisa. Kan sholat masa nggak bisa Al-Fatihah? Maaf ya, kita ini sharingnya anaknya. Coba saya dengan Al-Fatihah anak. Halo saya Pak. Orang banyak gini apa? Ini kan ini pejabat nih, mulai ini. Orang banyak bacaan gini, anak rezeki,
Ya. Malik Yaumiddin. Betul nggak? Salah besar. Yang benarnya Mi Malik Yaumiddin. Mi depan tuh Malik Yaumiddin. Mi. Tuh, Mi Malik Yaumiddin. Itu berat Al-Fatihah tuh. Contohnya Bismillah. Saya kan nggak bisa bilang area, Iya. nggak apa-apa ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, ya kan? Mi Malik Yaumiddin. Iya karena berdua, iya karena Mi. mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Mi Malik Yaumiddin yang benar. Kamu tahu. Kamu kan misalnya pernah ke Arab tuh, ke Mekah tuh nggak ada. Malik Yaumiddin hanya ada di Indonesia. Yang benarnya Mi Malik Yaumiddin, tambah Mi. Mi Malik Yaumiddin. Mi. Oh, tambah mi di depan ya, Pak. Depan Mi. Ingat itu. Itu yang benar. Oh. Kalau yang tahu tahajud segala macam, ngerti Al-Qur'an, subhanallah. Aku Al-Quran bacanya nggak lancar, Pak. Nggak lancar, tapi kamu bisa. Ya bergaduh-gaduh gitu, Pak. Nah, oke. Ini sekarang ilmu nih anak, Rizky. Iya. Kamu tahu nggak berapa jumlahnya Al-Quran? Dari awal sampai khatam. ayat. Ayatnya, surahnya berapa Oh, semuanya? surat tuh. Nah, kalau kita bukan surat, surah namanya. Atau surat bisa, tapi Al-Quran bukan surat, surah. 31 Pak. Masya Allah. Salah Rizky. Berapa, Pak? Surah lo Rizky. Saya nggak tahu Pak. Saya Nggak ini tahu anak. saya itu Apalagi pokoknya saya, Pak. Masya Allah. Oke, nggak apa-apa. Ini ilmu ya. Iya, Ilmu ini yang kita makanya bawa ini mati. kayak gini kan berarti kan ada untungnya bertemu dengan Bapak ya kan. Alhamdulillah. Kan dapat Amin. ilmu juga Amin. ya kan. Amin. Makanya itu. Ingat anak, Rizky, jumlah surah semuanya dari awal sampai khatam itu 6.370. 6.000? 370 6.000. surah semua itu. Kalau jus itu Pak, Jus 30. 370. jus 370 semuanya itu. Kamu harus ngerti itu. Itu yang kamu 6.000 berapa tadi, Pak? 6.370. Coba kamu lihat di Google ada itu. ya. 6.370. Ganjil semuanya. Allah sudah ganjil. Tuh. Maaf, rezeki orang tuanya masih ada nggak? Masih Pak. Nah, kalau kamu punya rezeki, ya orang tua nggak minta apa-apa. Iya. Dia minta pengertian anaknya aja tuh. Kamu hadiahi buat orang tua kamu naikkan haji, Amin Pak. naik haji. Insya Allah kalau ada kalau rezeki, nggak bisa Pak. haji, Umroh. pas bulan, ingat anak, kalau bulan puasa kamu umrohkan orang tua kamu hadiahin, pahalanya sama kayak orang naik haji. Nah, Subhanallah. Kamu ingat ya, kalau kiamat yang terakhir hancur itu apa? Yang pertama terakhir hancur itu apa? nggak tahu. Ka'bah. Itu juga Ka'bah nggak mau hancur. Kalau Allah tidak, pertama gini, Allah kan mengutus tuh malaikat kan, hai malaikat, kamu hancurkan Ka'bah. Nggak bisa. Malaikat itu. Kenapa nggak bisa? Ka'bah berbicara. Hai malaikat, kamu sampaikan ke Allah. Syaratnya satu. Apa syaratmu? Ka'bah dijawablah. Satu, saudara saya yang pernah main kemari atau umroh atau naik haji, tolong dosanya dihapuskan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Senang nggak sih? Iya. Manusia paling banyak dosanya. Iya. Iya. Nabi Adam dosanya satu. Benar nggak? Lihat Rizky, ada nggak ini? Buahnya ada nggak? Ada. Itulah akibatnya itu. Adam digoda sama setan, makan buah khuldi jadi begini nih. Oh. Nah, makanya Allah marah sama Adam, makanya Adam dibuang lah ke bumi ini. Di mana dia dibuang? Di negara India. Di mana ketemu istrinya Hawa? Di Mekah. Puluhan tahun ketemu tuh Adam sama Hawa. Berapa anaknya? 2. Abel dan Qabil. Habil masuk neraka. Kenapa masuk neraka ya kan? Dia iri lihat abang iparnya cakep, cantik, mulus, iri. Akhirnya di hutan pas ngambil kayu dibunuhlah kakaknya, kakak kandung sendiri, untuk mendapatkan istri kakaknya, cantik banget. Karena itu dia masuk neraka. masa. Penghuni neraka ada 4 anak Rizky. Kamu mau tahu siapa aja? Ya. Pertama anaknya Adam, ya. Kedua kamu tahu
Firaun yang ngaku Tuhan, Ah, dia mati di Laut Merah. Itu ada sejarahnya itu. Mati kenapa? Waktu itu Nabi Musa membelah laut, ya kan, menyelamatkan manusia yang mau dibunuh sama Firaun. Udah sampai ke tepi laut kan? Nah, Firaun udah masuk laut, di tengah-tengah itu tongkatnya diangkat. Jadi laut tuh bersatu lagi. Matilah Firaun di situ sama prajuritnya. Itu. Yang ketiga, kamu tahu nggak paman Nabi kita, baginda kita, Rasul kita, tahu nggak? nggak tahu. Masa nggak tahu? Nggak tahu. Kayak kalau saya baca tuh, Bismillahirrahmanirrahim, tabat yada abil watab, Wahab, itu Wah. paman Nabi itu masuk neraka. Karena apa? Nabi kita mengatakan, hai paman, pindahlah agama ke Islam. Dia nggak mau, dia kekeh, dia keras. Agamanya apa? Itu Yahudi. bukan Yahudi, dia bikin patung. Ah. Patung itu lah disembah sama dia. Tuh. Menyekutukan Allah. Nah, terakhir apa? Setan dan jin. Itulah penunggu neraka. Jadi semua penyakit segala macam dari sana udah ada dulu. Kayak kemarin kan corona kan, udah ada dari dulu sana udah ada. Banci juga dari sana udah ada dulu. Bukan baru ini. Nah, itulah sekedar ilmu yang kita bawa itu. Kita tuh belajar ilmu itu bukan tua begini, Rizky. Dari TK, SD, Iya. SMP, SMA sampai kuliah, sampai tua kita belajar. Jangan Ingat, berhenti belajar. habis dari Mas. sini kamu, maaf ya Rizky, ya, bukan Iya. saya ngajari, Iya. ikutilah ajaran kita, Iya, Muhammad. Ingat, kata Rasul, umur umat Islam tidak akan lama, Rizky. Ingat itu. Sekarang udah 1443 Hijriah, Rizky. Kata Nabi kita, umur umat Islam 1500 Hijriah. Hitung berapa tahun lagi? Kalau saya hitung tinggal 57 tahun lagi, Rizky. Iya. Subhanallah, Rizky. Kamu nggak tahu masih adanya atau nggak tuh usia segitu? Alah, 50 saya sekarang udah separuh loh, Pak. Nah, sekarang berapa kau umur kamu, Rizky? 30-an. Nah, masih jauh sama saya ada 58, Rizky. Iya. Virtual saya, Rizky. Makanya saya selalu dekat sama Allah. Ibadah yang saya utamakan. Iya, Pak. Iya, Pak. Ingat, itu yang kita bawa mati itu. Kalau kita mati, cuma kain yang kita bawa satu. Betul nggak? Kain Iya. apa tuh? Kain kapan? Kain kapan? Itu juga untuk apa? Pembungkus. Terus. Betul nggak? Iya. Nah, setelah 7 langkah, maaf ya, Iya. dibangun malaikat. Apa pertama yang ditanya malaikat? Mara buka. Cambuk udah siap, Rizky. Mara buka. Siapa tuanmu? Jawab, Ana, Rizky. Ana, Allah. Hah? Rizky, Allah. Ana. Allah. Allah ya. Ingat, tidak tepat. Loh, Muhammad. Tidak tepat. Loh. Ya, siapa tuan Allah benar, tapi tidak tepat, Ana. Ya terus? Yang tepatnya la ilaha illallah. Ngomongnya kayak Artinya gitu. tiada Tuhan Dan selain selain Allah. Itulah yang tepat. Ingat itu. La ilaha Kalau kamu pernah illallah. baca Yasin, semua ada situ. Iya. Yang kedua, siapa Nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar ya, tapi tidak tepat rezeki anak. Mau yang tepat anak? Iya. Yang tepatnya lihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itulah yang tepat. Lihat masjid. Besok kan kamu bangun masjid, anak. Lihat Insya Allah Allah. Muhammad Allah, betul nggak? Iya. Nah, itulah tujuan kita, baginda kita, rasul kita, gusti kita, itulah yang kita cintain. Nah, yang selanjutnya, kamu sholat ngadap kemana, Rizky, anak? Kiblat Nah, kemana kiblatnya? kulon. Sana, Pak. Barat. Anak? Kulon apa? Barat. Barat. Salah, Rizky, salah. Kiblat Ka'bah, Pak. Ah, itu dia. Ka'bah. Ka'bah. Kan orang waktu naik haji umroh kan keliling Ka'bah itu. Heeh. Sampai cium-cium, sampai menyembah-nyembah. Heeh. Orang di Ka'bah itu kalau berbuat apa, kata tamu saya, aneh kejadian. Ada yang keberak lah di situ, mencret-cret. Ada lah diberai burung ababil, nggak tahu burung mana, nggak tahu, tang diberain. Ada lah tiba jatuh sendiri di Mekah gitu. Makanya kalau kita sampai di Mekah, orang tua kita Mekah, jangan ngomong sembarangan. Kita ikuti aja apa yang berlaku di Ka'bah itu. Ingat, itu sakral banget tuh Ka'bah itu. Iya.
mau dihancurkan sama malaikat, nggak Hmm. bisa. Sama malaikat, sama kamu tahu Dajjal, Iya, iya. manusia paling gede yang mata satu, mau Iya. dihancurkan nggak bisa. Ka'bah dihancurkan. Akhirnya Dajjal mati sama siapa? Allah mengutus, hai Isa. Isa masih hidup, dia di surga. Nabi 4 yang masih hidup, ingat tuh. Pertama Isa, yang kedua Khidir, yang ketiga Idris, keempat Elias. Tuh dengar tuh, ajan tuh kan? Kita masih di mobil kita. Habis bagaimana ini namanya? Masya Allah. Tugas. Tugas bagaimana? Walam lah. Habis tugas. Iya, orang itu bisa. Saya tahu bakalnya, saya tahu tadi apa kuat harus kita iniin, kita kerjain. Yang saya bilang tadi itu, ya Allah semuanya yang tahu. Iya Pak. Yang selanjutnya, ya kan, kitab kita udah pasti Al-Quran, betul nggak? Iya. Betul. Nah, itu nggak bisa dibohongin. Ingat, kitab suci itu ada 4, ciptaan Allah semuanya. Kamu tahu? Hah? Al-Quran, Injil itu, Pak. Nah, saya jelasin, Rizky, Hana. Yang pertama itu yaitu Jabur atau Taurat ke Nabi Daud, ya. Jabur ke Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran ke Nabi kita Muhammad. Ngomong-ngomong, kalian nih jam berapa kereta? Ya belum beli Pak. Nanti langsung di sana Oh, langsung. nggak apa-apa, soal macet begini nih. Masih Apalagi jauh, Pak. masih jauh meski. Apalagi yang kita lewati mobilnya untung cocok, kalau nggak cocok takut ditangkap. Kenapa? Ini ganjil genap, Nah, mobil kita genap. Nah itu saya senangnya. Ya, Kalau kenapa, ganjil Pak? saya nggak Ganjil genap berani. maksudnya apa? ya ini jalannya kan ganjil genap. Jadi gini, apa Ana? Sekarang tanggal berapa Ana? 8. 8, berarti mobil saya 4 belakangnya, 2864, berarti genap. Genap jadi boleh lewat. Boleh. Oh Nah, ini gitu ya. boleh. Saya kan Tapi nggak kalau tahu. ganjil nggak boleh. Oh gitu ya. Nah, hati-hati, polisi yang mata duitan. Dia ngumpat Rizky anak, Iya. wah, prit, langsung. Kamu lihat depan, banyak banget. Oh. Tadi, Tapi yang ganjil genap itu khusus mobil ya, Pak? iya mobil aja, tapi Oh. mobil plat hitam loh, Nah, plat kuning bebas, nah. merah bebas, Oh. TNI bebas, cuma hitam doang nih, nggak boleh gini. Tapi ini kan semua genap betul ya kan, Genap Dua semua. itu, Pak. Nah ini bebas nih, Ya, Pak. paling tuh L tuh, Surabaya kan, bebas Mm-mm. dia. Oh. Soalnya plat itu pemerintah Merah. punya, siapa yang nangkap, siapa yang boleh nangkap, Oh nggak gitu boleh ya. nangkap. Oh aturannya aku nggak paham aku Pak. Untung kita alhamdulillah selamat. Banyak yang genap kok, Pak, tapi. Iya. Mungkin kan nggak berani kalau ganjil. Ini Ana, Rizky, ini tanggal 6 kemarin tuh udah diberlakukan. Sebelumnya tuh 13 titik. Rizky, Ana, nggak boleh lewat. Sekarang berapa? 25 titik ganjil genap. Jadi Jakarta udah dikepung sama ganjil genap. Tuh, nggak bisa bohong tuh yang ini. Ini kalau ke Hati-hati taman banget. mini jauh nggak? Ini kalau ke taman mini jauh nggak? Nggak Kenapa? Kalau ke taman mini jauh nggak Pak? Taman mini jauh lumayan, Jakarta Timur. Kenapa? Mau Ya. ke sana? Ya maksudnya kan nanya doang. Aku kan nggak tahu. Nah, itu Jakarta Timur. Kalau ini utara ini. Ini Ini Jakarta Ancol, Utara. kamu lurus sedikit Ancol ini. Oh iya toh. Oh, Ancol. Nanti nggak ngelewatin. Hah? Nanti nggak ngelewatin. Kelihatan tuh Ancol. Oh. Kelihatan Ancol. Videoin nanti. Boleh. Tapi jangan lupa ntar ya kenang-kenangan ya Ana ya, Rizky. Rizky, Ana, Ya. kenang-kenangan ya dari Pak Barial nih, orang Padang no. Iya, Pak. Oh sama orang Padang ya Pak? Padang aku Oh. asli. Bojoku Jawa, Ana. Jawa mana? Pemalang. Oh. Sebelum Pekalongan, Ana. Saya suka nasi Padang. Wah, kalau si Padang suka makan doang, tapi kalau masak bisa Ana. Iya. Yang jagoku adikku yang jago, dia buka warung Padang dulu pakai gerobak. Lama-lama dia rame-rame ya kan, Iya. udah punya kios sendiri dia, toko sendiri dia. Ya, teman aku juga Bekasi. suaminya orang Padang, sekarang buka nasi Padang di Madiun. Wih, cakep, laku banget Padang, di mana-mana Iya. Padang ada. Di depan stasiun dia jualnya. Wih, bagus Stasiun banget. Madiun. Soalnya orang Padang ini orang Jawa sama Ana, di mananya ada Ana. Padang Jawa pasti ada, di mana-mana ada. Dari Sabang sampai Merauke pasti ada Padang Jawa. Terus kalau Terkenal. bisa makan Padang, laku lah. Di Jawa aku ya, di Bojo kan orang Pemalang. Pinter Aku sekarang. bingung masakan Padang, pakai 10.000. Ku tanya, asli mana? Jawa. Loh, kok bisa masakan Padang enak begini? Nggak taunya dia lu pernah kerja di restoran Padang selama 5 tahun. 5 tahun dia punya ilmu kan? Iya. Nah,
punya ilmu, dia punya duit. Pelan-pelan dia beli sendok, dia beli selusin, piring satu lusin, lagi gini. Pas 5 tahun punya duit, dia pulang berhenti kerja, buka sendiri, sukses. Alhamdulillah. Istri bantuin, anaknya bantuin, mertua bantuin semuanya. Lokasi bagus. Wah, ini tergede-gede. Ini rumah dia, ini udah jalan raya, tempat parkiran ada. Waduh, cakep banget. Kalau aku pulang kampung, antri, tau nggak, kayak kita beli tiket, antri. Saya ngomong, saya tuh kan jualan anak saya. Jualan apa, Pak? Belum pakaian saya di Tanah Abang. Oh. Cuma apes anak, Rizky. 3 kali saya ketangkap, tau nggak kamu? Kenapa? Sama Pol PP. Oh. Nggak boleh jualan kaki 5, mau dibasmi. Oh, gitu. Nah, dagang buah-buahan juga habis. Yang lebih parah lagi, dagang saya 1 karung habis, dibawa. Awalnya itu bisa kita urus di kantor ini, kecamatan ya kan, kita kena admin ya kan. Nah, keduanya bulan depan kena lagi. 3 bulan kena lagi, terakhir saya kena lagi. Udah disita. Barang saya nggak bisa dikembaliin. Disita buat aset DKI gitu. Kamu udah melanggar pasal sekian DKI. Pak. Bisa Ada aja. loh, semacam itu. Nah, saya pulang ke Jawa. Pulang ke Jawa biasanya kan nggak biasa megang pacul, tau pacul dong? Tahu. Tahu lah, Pak, saya kan Salah. orang Jawa, Pak. Itu iki tangan sampai tau nggak, lecet semuanya toh. Megang pacul gini. Wah, wadah, kena air perih banget. Tuh pengalaman aku tuh. Pinggangan sakit anak. Aduh, orang biasa orang potang nggak bisa pacul ya begitu akibatnya. Tapi orang kaya enak anak, dia sewa ini traktor tahu. Nah, mesin gitu. Banyak istirahatnya saya tau nggak? Pinggang udah sakit, aduh sakit. Aduh, pelan-pelan kenapa Pak? Loyo amat. Iya bang, loyo, tangan sakit semuanya. Itu pengalaman saya. Akhirnya saya balik lah ke Jakarta, pamit sama istri. Sambil sholat minta Allah, ada teman yang baik, saya diajak kerja begini. Ini Pak, ini Avanza-nya enak banget nih, tahun berapa ini, Pak? Avanza, ngomong Avanza, kamu kalau mau beli Avanza anak